Oh, nebeng pesawat teman. Siap, Abang Kaisang. Kita semua percaya sama Abang. Kan kita semua tolol. Kita semua kan bodoh. Di dunia ini yang pinter kan cuma Abang. Yang hebat juga cuma Abang. Kita semua mana bisa masuk partai 3 hari langsung jadi ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, setelah beberapa hari ini saya tidak update video dan juga tidak sempat untuk menyapa teman-teman semua di sana. Semoga saja teman-teman semua di sana dalam keadaan baik-baik saja dan tentunya semoga saja dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, sesuai dengan cuplikan video di awal, kali ini saya akan menyajikan video-video parodi dan juga video sindiran daripada netizen untuk Pak Mulyono dan juga untuk keluarganya, teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, setelah kemarin sempat ramai tentang jet pribadi Mas Kaisang dan para netizen mendesak agar KPK segera memanggil Mas Kaisang. Dan tentunya baru-baru ini Mas Kaisang malah datang langsung ke KPK, teman-teman, dan menjelaskan atau mengklarifikasi bahwasanya Mas Kaisang katanya menaiki jet pribadi itu adalah nebeng ke temannya, teman-teman. Dan tentunya dengan alasan tersebut malah menimbulkan pertanyaan baru daripada netizen. Dan tentunya para netizen di sini memberikan komentar menohok kembali. Mana ada nebeng dari Indonesia sampai ke luar negeri. Tentunya alasan Mas Kaisang tersebut sangat tidak masuk akal, teman-teman. Dan di sini para netizen juga menanyakan, apakah KPK percaya begitu saja dengan alasan Mas Kaisang tersebut? Kalau sampai KPK percaya begitu saja dengan alasan Mas Kaisang, maka di sini para netizen mempertanyakan kualitas kecerdasan dan kepintaran oknum-oknum yang ada di KPK tersebut. Nah, oke teman-teman semua, tanpa perlu berlama-lama kita lanjut saja ke videonya. Nebeng tapi temennya nggak ikut, nebeng tapi yang punya jet nggak ikut. Nebeng. Nyok kita nebeng rame-rame. Hmm, Nebengnya naik pesawat jet nyok. Pesawatnya ke Amerika nyok. Ya Allah, ada aja netizen ini ya teman-teman. Alasan Kaisang nebeng jet pribadi Nggak penting alasan Kaisang nebeng jet pribadi. adalah alasan bodoh yang melecehkan intelektualitas masyarakat Indonesia Betul. dan juga KPK. Kalau ada tukang bubur naik haji karena seumur hidup dia ngumpulin duit, itu wajar. Tapi ketika ada tukang pisang goreng kemarin sore yang juga merangkap anak bungsu presiden, adik kandung wapres terpilih, dan adik ipar wali kota yang jalan-jalan naik jet pribadi sampai 4 kali, maka itu sangat tidak wajar. Jadi nggak penting apa alasan si tukang pisang goreng naik jet pribadi. Yang penting sekarang adalah apa tindakan hukum dari KPK selanjutnya. Sekarang bolanya ada di KPK. Tinggal bagaimana KPK mau menindaklanjutinya. Apakah KPK mau jadi pahlawan dengan bikin gol cantik yang dicatat sejarah? Atau KPK mau jadi bodoh dengan bikin gol bunuh diri yang akan dicatat oleh sejarah juga dan pasti akan dihujat oleh penonton. Salam semangat antitesa 24. Nebeng temen tapi temennya nggak ikut. 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 Tapi temennya nggak ikut namanya apa ya guys? Ya Allah. Isu nih. Ada hot issue nih. Apaan lagi? Datangi KPK, klarifikasi jet pribadi. Ya Allah, apakah KPK akan percaya begitu saja ya teman-teman dengan alasan atau klarifikasi Mas Kaisang tersebut, bahwasanya Mas Kaisang ikut jet pribadi itu adalah nebeng temennya, teman. Tapi anehnya di sini nebeng teman tapi temennya malah gak ikut.
Kita lanjut saja teman-teman. Kaisang sebut atas inisiatif diri sendiri. Inisiatif sendiri apaan? Kemarin udah dicariin KPK, Tong. Cuman elunya hilang. Nah, Mantranya dari Jawa, Bapak jadi presiden, Raja Jawa, Raja Jawa. Awak. Beda ya? Ah, susah ngomong sama anaknya Pak Tarno. 2 bulan ya, Teh. Kayaknya kasusnya dia itu Heeh. kucuk-kucuk datang ke KPK, alasannya apa? Apa tuh alasannya? Nebeng. Gua nebeng mentok-mentok ke blok ini. Tahu. Makanya, Tong, jangan dibiasain nebeng sama bapak. betul. Saja orangnya tidak ikut, ya kan? Tapi kan ada pilotnya. Gara-gara ketololan Kaisang, seorang profesor pakar hukum tata negara Andi Asrun pun tidak bisa membedakan antara nebeng, minjem, dan Carter. Gara-gara Mas Kaisang ini teman-teman, seorang profesor aja tidak bisa membedakan. Padahal seorang profesor ya teman, tapi kok kayak muter-muter jawabannya. Tidak bisa membedakan antara nebeng, minjem. Ya Allah, terus saja menjilat. Gini teman-teman, risikonya menjadi penjilat. Seorang profesor saja kalau sudah menjilat pasti akan terlihat bodoh. Kita lanjut saja ya teman. Amerika Serikat yang numpang atau bahasa kayaknya nebeng Nebeng. menggunakan narasi nebeng atau numpang, karena memang di kalangan elit kita gitu ya, hampir semua elit di Indonesia ini mereka meyakini bahwa mayoritas masyarakat Indonesia itu masih bisa dibodoh-bodohi. Makanya kemudian muncullah satu narasi nebeng ini gitu, karena mereka percaya masyarakat itu ya bisa terima dan bisa dibodoh-bodohi, bisa dibeli dengan bansos dan sebagainya. Jadi harapannya setelah ini dengan muncul satu narasi nebeng atau numpang gitu ya, ini bisa meredam masyarakat. Meskipun sebenarnya ya berbeda sama sekali gitu. Nebengnya kita, nebeng apa namanya angkutan atau nebeng mobil atau motor itu kan untuk jarak yang dekat sekali gitu. Dan itu berbeda sama sekali dengan jet pribadi dari Jakarta ke Amerika, jauh sekali. Itu pun kalau kita nebeng gitu ya, seberapa lama sih kita nebeng biasanya gitu kan? Kita tuh nebeng, pernah nggak ada orang nebeng gitu ya, dari Surabaya ke Jakarta misalkan. Orang nebeng kayak gitu. Orang nebeng yang paling jauh ya paling antar kota lah gitu ya, bukan sampai antar provinsi, apalagi ini antar negara dari Jakarta ke Amerika. Tapi karena mungkin tujuannya untuk membodoh-bodohi masyarakat. Nah, betul. Bahwa masyarakat itu gampang dibodohi, mudah dibeli, dan makanya kemudian muncul satu narasi nebeng agar supaya masyarakat bisa menerima narasi-narasi ini. Ya mungkin setelah ini bisa diredam gitu ya. Mungkin kemarahan masyarakat akan turun, mungkin gitu ya. Ya nggak tahu kalau setelah ini malah terjadi demo, saya nggak ngerti gitu ya. Tapi ya meskipun mungkin nanti tujuan ini adalah untuk membodoh-bodohi masyarakat gitu ya, dengan alasan yang seperti itu. Tapi kan ketika pernyataan ini disampaikan di kantor Dewan Pengawas KPK, ketika pernyataan ini didengar juga oleh para pimpinan KPK, ini kan menunjukkan bahwa Kaisang ini sangat meremehkan kemampuan KPK. Ya kalau dengan masyarakat, mungkin masyarakatnya yang bodoh gitu ya, mungkin masyarakatnya yang oke, nerima aja dengan alasan apapun gitu ya. Oh nebeng ya udah gitu kan. Mungkin masyarakat bisa terima karena mereka tidak punya kemampuan atau tidak memiliki daya kritis atau dianggap mampu dibodoh-bodohi. Tapi kalau dengan KPK, alasan nebeng ini kan adalah alasan yang sangat-sangat tidak memungkinkan gitu. Ini betul. Ada orang jet pribadi nebeng, nggak bisa. Di mana-mana di seluruh dunia nggak ada ceritanya orang nebeng naik jet pribadi. Karena ini terkait soal operasional gitu ya, soal biaya, soal jarak gitu ya. Jaraknya jauh sekali, biayanya mahal sekali, sehingga kalau Kaisang kemudian nebeng gitu ya, mana bisa? Jangankan jet pribadi, orang-orang kaya aja di Indonesia yang pakai Alphard gitu ya, bisa nggak kita nebeng ikut mereka? Nggak mungkin bisa gitu. Ada nggak orang kaya di Indonesia yang dia mau jalan ke satu tempat, terus kemudian kita bilang, Pak, saya nebeng ke sana boleh nggak? Sulit gitu. Itu baru mobil. Ini jet pribadi dari Jakarta ke Amerika. 8,7 M.
Ya kalaupun misalkan katakanlah ini direncanakan sangat matang sekali dan sebagainya, tapi kan di video-video yang beredar sebelumnya ini kan sudah juga nampak jelas sekali bahwa ini bukan yang pertama kali gitu. Kaisang menggunakan jet pribadi yang sama, ini bukan untuk yang pertama kali. Sebelumnya Kaisang sudah pernah menggunakan saat habis shopping atau belanja di luar negeri bersama istrinya gitu ya. Kan ada videonya tuh, viral sekali videonya yang setelah landing dia langsung masuk ke Alphard, bawa barang-barang belanjaannya dan nggak perlu masuk ke bea cukai. Ini selanjutnya bagaimana gitu? Kalau mau kita harus terima gitu ya, dipaksa menerima bahwa alasan Kaisang ke Amerika pakai jet pribadi itu nebeng. Lalu bagaimana dengan penggunaan pesawat sebelumnya? Apa nebeng juga? Karena banyak rekam jejaknya gitu. Ada yang ke Bali, ada yang ke Jepang, ke Amerika. Ini nebeng semua. Orang nebeng itu biasanya cuma satu arah dan itu kebetulan gitu. Ini kalau sampai ke Bali, ke Tokyo, ke Amerika berkali-kali nebeng. Yang mana bisa itu diterima gitu. Jadi dalam kesimpulan saya, Kaisang ini nampaknya menganggap KPK itu remeh sekali, KPK ini bodoh sekali, sehingga kemudian dia memberikan satu pernyataan atau alasan yang sangat-sangat menjengkelkan atau membodoh-bodohi. Nah, oke teman-teman semua, itulah video parodi dan juga komentar monohok daripada netizen untuk Mas Kaisang tentang kasus chat pribadinya teman-teman, yang Mas Kaisang sendiri mengklarifikasi bahwasanya Mas Kaisang itu nebeng. Tentunya ini menjadi pertanyaan besar di kalangan masyarakat atau di kalangan para netizen. Nah, tentunya jawaban Mas Kaisang tersebut sangat tidak masuk akal teman-teman. Mana ada nebeng dari Jakarta ke Amerika, tentunya itu sangat tidak masuk akal dan sangat sulit untuk dicerna oleh akal sehat kita. Tapi mungkin untuk para pemujanya dan tentunya bagi kaum bansos dan kaum 58%, jawaban Mas Kaisang tersebut adalah benar dan bisa dipercaya 100%. Tapi tentunya bagi orang yang berakal sehat dan waras pikirannya, tentunya alasan seperti itu dan jawaban seperti itu sangat tidak masuk akal. Tapi di sini apakah KPK akan percaya begitu saja dan menerima begitu saja dengan jawaban Mas Kaisang yang katanya nebeng teman-teman? Oke teman-teman semua, mengingat kembali masa jabatan Pak Mulyono kurang 1 bulan lagi teman-teman. Pak Mulyono ini lengser dari masa jabatannya dan nantinya akan digantikan oleh Pak Prabowo Subianto. Walaupun saya tidak memilih Pak Prabowo Subianto di pemilihan presiden kemarin, saya berharap semoga saja nanti di kepemimpinan Pak Prabowo Subianto akan membawa Indonesia ini menjadi lebih baik. Dan tentunya carut marutnya Indonesia ini di kepemimpinan Pak Mulyono tidak terjadi lagi di kepemimpinan Pak Prabowo Subianto teman-teman. Dan semoga saja di kepemimpinan Pak Prabowo Subianto nanti segala kebijakannya lebih berpihak terhadap rakyat Indonesia, tidak berpihak terhadap oligarki. Dan semoga saja segala kebijakan Pak Prabowo nanti tidak merugikan rakyat Indonesia dan tentunya tidak merugikan negara kita tercinta ini teman-teman. Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.